Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina ijtahadu fi ibadatillahi ghuduwatan wa 'ashiyya. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa huthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat afiat, dan telah memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, suatu hari sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu beriktikaf di Masjid Nabawi. Ia tertarik ketika mengetahui ada seseorang di masjid yang sama duduk bersedih di pojok masjid. Abu Hurairah pun menghampirinya, menanyakan ada apa gerangan hingga ia tampak bersedih. Setelah mengetahui masalah yang menimpa orang itu, maka Abu Hurairah pun segera menawarkan bantuan. Mari keluar bersamaku wahai saudaraku, aku akan memenuhi keperluanmu, ajak Abu Hurairah. Apakah engkau akan meninggalkan iktikaf demi menolongku? Tanya orang tersebut terkejut. Ya, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh berjalannya seseorang di antara kamu untuk memenuhi kebutuhan saudaranya lebih baik baginya daripada iktikaf di masjidku ini selama sebulan. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Ibnu Asakir. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebagaimana Abu Hurairah, seorang muslim seharusnya juga memiliki keterpanggilan untuk menolong saudaranya, memiliki jiwa dan semangat memberi manfaat kepada sesama, memiliki karakter nafi'un li ghairihi. Kebaikan seseorang salah satu indikatornya adalah kemanfaatannya bagi orang lain, keterpanggilan nuraninya untuk berkontribusi menyelesaikan problem orang lain. Bahkan manusia terbaik adalah orang yang paling banyak bermanfaat bagi orang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Seorang muslim setelah ia membingkai kehidupannya dengan misi ibadah kepada Allah semata, sebagaimana petunjuk Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, maka orientasi hidupnya adalah memberikan manfaat kepada orang lain, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Siapapun muslim itu, dimanapun ia berada, apapun profesinya, ia memiliki orientasi untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Seorang muslim bukanlah manusia egois yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Ia juga peduli dengan orang lain dan selalu berusaha memberikan manfaat kepada orang lain. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seharusnya setiap persendian manusia mengeluarkan sedekah setiap harinya, dan ternyata yang dimaksud dengan sedekah itu adalah kebaikan, utamanya kebaikan dan kemanfaatan kepada sesama. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia diwajibkan untuk bersedekah setiap harinya mulai matahari terbit. Berbuat adil di antara dua orang adalah sedekah. Menolong sesama, menolong seseorang naik ke atas kendaraannya atau mengangkat barang-barang ke atas kendaraannya adalah sedekah. Berkata yang baik adalah sedekah. Begitu pula setiap langkah untuk menunaikan sholat adalah sedekah, serta menyingkirkan suatu rintangan dari jalan adalah sedekah. Demikianlah seorang muslim, demikianlah seorang mukmin. Ia senantiasa terpanggil untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Seorang muslim yang menjadi pedagang atau pebisnis, orientasinya bukanlah sekadar meraup untung sebesar-besarnya, tetapi orientasinya adalah bagaimana ia memberikan manfaat kepada orang lain, membantu mereka memperoleh apa yang mereka butuhkan. Dengan demikian, pedagang dan pebisnis muslim pantang menipu konsumennya. Ia bahkan memberikan yang terbaik kepada mereka, dan pada saat dibutuhkan menjadi konsultan serta memberikan pilihan-pilihan yang lebih baik. Seorang muslim yang menjadi guru
Orientasinya bukanlah sekedar mengajar lalu setiap bulan mendapatkan gaji, tapi orientasinya adalah bagaimana ia memberikan manfaat yang terbaik kepada peserta didiknya. Ia mengasihi mereka seperti mengasihi putranya sendiri. Ia selalu memikirkan bagaimana cara terbaik dalam melakukan pewarisan ilmu, sehingga peserta didiknya lebih cerdas, lebih kompeten, dan lebih berkarakter. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlihat sekilas memberikan manfaat kepada orang lain, membantu dan menolong sesama itu membuat waktu kita tersita, harta kita berkurang, tenaga dan pikiran kita terporsir. Namun sesungguhnya saat kita memberikan manfaat kepada orang lain, pada hakikatnya kita sedang menanam kebaikan untuk diri kita sendiri. Jika kita menolong orang lain, Allah akan menolong kita. Allah Ta'ala berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa membantu keperluan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu keperluannya. Jika kita menolong dan membantu sesama, pertolongan dari Allah bukan sekedar di dunia tapi juga di akhirat. Jika kita memberikan manfaat kepada orang lain, Allah akan memudahkan kita, bukan hanya urusan di dalam dunia tapi juga pada hari kiamat kelak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan menyelesaikan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan mudahkan baginya di dunia dan juga di akhirat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, lalu dengan apa kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Sesungguhnya setiap manusia memiliki banyak potensi untuk itu. Yang pertama dengan ilmu, yakni ilmu yang dianugerahkan Allah kepada kita, kita bagikan kepada orang lain. Kita ajari orang lain, melatih orang lain, dan memperdayakan mereka. Ilmu itu tidak terbatas pada ilmu agama, tapi juga ilmu dunia, baik berupa pengetahuan, keterampilan hidup, serta keahlian dan profesi. Yang kedua, dengan harta. Kita manfaatkan harta yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu sesama. Yang wajib tentu saja adalah dengan zakat, ketika harta itu telah mencapai nisab dan haulnya. Setelah zakat ada infak, ada juga sedekah yang memiliki ruang lebih luas dan tidak terbatas. Yang ketiga dengan waktu dan tenaga, yaitu ketika kita mendengar keluhan orang lain, membantu sesama mereka melakukan sesuatu, membantu menyelesaikan urusan-urusan mereka dan lain sebagainya. Yang keempat dengan tutur kata, yakni perkataan kita yang baik, yang menenangkan dan mengajak kepada kebaikan, juga mengajak orang untuk mencegah dan menjauhi kemunkaran dan juga kemaksiatan. Maka kita harus menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang tidak berguna, lebih-lebih lagi bermain-main atau candaan dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah ada ucapan yang keluar dari lisan, melainkan ada malaikat yang mencatatnya. Kemudian yang kelima dengan sikap kita. Sikap yang paling mudah adalah keramahan kita kepada sesama, serta senyum kita di hadapan orang lain. Sederhana, mudah dilakukan, dan itu termasuk memberikan manfaat kepada orang lain. Kelima hal nafi'un li ghairihi itu, jika kita lakukan dengan ikhlas, Allah akan membalasnya dengan kebaikan dan pahala, dan Allah akan memperkuat ikatan antara kita dengan saudara muslim kita yang lain. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahannya kepada kita, keselamatannya kepada kita, juga keridhoannya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kenikmatan sehat afiat, panjang umur, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita hambanya yang bersyukur dan istiqomah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita dipanggil Allah dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khatimah, dan juga senantiasa di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Faqala tabaraka wa taala fi kitabihil aziz, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala tabaraka wa taala, fa idza qara'tal qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي وفق الخيرات عباده الأبرار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفتاح الغفار. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار صلاة وسلاما أنجى بهما من عذاب النار. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. قم الصلاة.